Bocah ini bernama Eri. Dia seneng banget sama musik. Kerjaannya tiap hari cuma nontonin acara musik di toko kaset dekat rumahnya. Eri punya dua saudara bernama Pepe dan Angelo. Karena mereka adalah keluarga miskin, tiga bocah ini sering bantuin ayahnya ngoplos miras pakai air teh. Kemudian dijual lagi ke pasar. Come l'altra volta. Bravissima, andiamo a vedere. È troppo scuro, bisogna aggiungere dell'acqua. Habis ngoplos, Eri bersama dua saudaranya minta ikut sang ayah berjualan ke pasar. Meski awalnya dilarang ikut karena ditakutkan nanti jualan ayahnya ketahuan dan membuat masalah, tapi mereka bertiga ini terus memaksa hingga sang ayah pun luluh dan mengajak mereka. Di pasar itu terlihat Eri keluarga dengan mudah menipu para pembeli. Bahkan seorang polisi pun kena tipuan mereka. Ieri è caduto dal cane, ma stiamo parlando di roba sempre meglio. Fatemi sapere, Setelah itu teman sang ayah yang baru pertama kali melihat kehebatan tiga bocah ini sangat kagum. Lalu bertanya jika sudah besar nanti cita-cita mereka mau jadi apa. Mendengar pertanyaan itu, Eri pun cuma diam tak menjawab. 9 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1985, terlihat Eri telah tumbuh menjadi anak dewasa. Malam itu Eri mencoba melamar pekerjaan menjadi seorang DJ di sebuah bar. Namun karena penampilan Eri dianggap jelek dan nama panggungnya tak terkenal, akhirnya lamaran Eri pun ditolak. Keesokannya Eri bekerja di toko kaset tempatnya biasa nonton acara musik waktu kecil dulu. Di situ Eri sangat jago membuat kompilasi banyak lagu dengan mengkopinya dari beberapa kaset. Kemudian dia jadikan playlist dalam satu kaset. Lalu ketika sedang mengerjakan kaset pesanan orang, Eri ingat kejadian tadi malam dan dia pun langsung mengganti nama panggungnya menjadi Mixed by Eri. Sepulang Eri bekerja di dekat rumahnya, ternyata polisi sedang menjalankan operasi penangkapan gembong narkoba. Waktu Eri mau pergi melihatnya, di jalan dia nggak sengaja nabrak tiga remaja songong. Yang selanjutnya tiga remaja itu pun membuli dan memukuli Eri habis-habisan hingga babak belur. Angelo yang kebetulan lewat sana melihat saudaranya dipukulin pun sangat kesal. Dari belakang dia lantas membungkus batu dengan kaos kakinya dan terjadilah akibat kejadian itu Angelo pun ditangkap dan dipenjara. Beberapa minggu kemudian Pepe menikah dan polisi pun mengizinkan Angelo hadir walaupun cuma sebentar. Ketika bersama Eri di situ, Angelo kemudian cerita kalau selama di penjara hidupnya terjamin karena dia bisa menyesuaikan diri dan berteman dengan penjahat-penjahat kelas kakap. Angelo kemudian menasihati kalau Eri ingin hidupnya berubah, sebaiknya nggak cuma monoton jagain toko kaset terus, tapi harus berani mengambil resiko. Mendengar kata saudaranya itu, Eri pun cuma terdiam. 1 tahun kemudian saat baru sampai tempat kerja, Eri kaget lihat barang-barang toko banyak yang diangkut. Bosnya lalu menjelaskan jika dia akan pensiun dan sudah menjual toko kasetnya itu kepada orang lain. Mendengar itu, Eri pun tambah kaget karena dia bingung harus bekerja di mana lagi. Tapi bosnya terus menyemangatinya. Dia yakin dengan bakat yang dimiliki Eri suatu saat nanti, Eri pasti bisa jadi orang sukses dan terkenal. Sementara itu di siang harinya, Pepe bersama teman-temannya sedang menunggu kapal pembawa rokok ilegal untuk diselundupkan. Tapi pas kapal baru sampai dan menurunkan barang-barang, mendadak tiba-tiba polisi pun datang. Sepulangnya, Pepe kaget melihat kenapa Eri ada di rumahnya. Eri pun lalu cerita kalau dia baru saja kehilangan pekerjaan dan tujuannya ke sana untuk ngajak Pepe bisnis jualan kaset. Mendengar ajakan itu, Pepe justru pesimis karena dia yakin kompilasi lagu buatan Eri pasti nggak bakalan laku. Ditambah lagi setelah dihitung-hitung keuntungan yang akan mereka dapat tak sebanding karena akan memakan waktu yang sangat lama. Untuk mengkopi satu lagu saja butuh waktu 1 jam, sedangkan dalam satu kaset kompilasi isinya bisa puluhan lagu. Mendengar itu, istri Pepe lalu menyarankan kenapa mereka nggak coba cari solusi dulu. Siapa tahu ada mesin yang bisa mengkopi lagu dengan cepat. Keesokannya mereka bertiga pun pergi ke penjual koran untuk mencari informasi iklan-iklan tentang mesin. Beruntungnya di situ ternyata ada mesin yang bisa mengkopi lagu hanya dalam waktu 2 menit. Namun karena harga mesin itu sangat mahal, Eri dan Pepe pun mutusin untuk minjam uang ke rentenir.
Beberapa hari kemudian setelah dapat pinjaman dari rentenir, Eri akhirnya bisa membuka toko sendiri. Bahkan sudah ramai pengunjung hanya dalam waktu 2 minggu. Ketika Pepe sedang sibuk melayani pelanggan, di situ lalu seorang wanita cantik bernama Teresa datang mencari rekomendasi lagu. Eri pun dengan sigap langsung menyebutkan judul-judul lagu untuk Teresa. Eri juga janji kalau Teresa datang lagi, dia akan membuatkan kopian lagu-lagu kesukaannya. Waktu Teresa pergi, hati Eri pun berbunga-bunga, dia rupanya mulai terpikat paras cantiknya Teresa. Malam harinya Eri bersama Pepe dan istrinya pun menghitung uang penghasilan yang diperoleh selama 2 minggu ini. Setelah tahu, mereka pun sangat kaget. Ternyata keuntungan yang terkumpul bisa langsung digunakan untuk melunasi hutang mereka. Bahkan itu pun masih ada sisa lebihnya 3 juta lira atau sekitar 24 juta rupiah. Menyadari perkembangan bisnis kaset kompilasi lagunya sangat tinggi, Eri pun punya ide akan mengembangkan penjualan ke seluruh wilayah Italia. Dan untuk itu dia pun berniat akan meminjam uang modal lebih besar lagi dari rentenir. Mendengar ide saudaranya ini, Pepe langsung teringat teman-temannya penjual rokok ilegal. Dan esoknya langsung mengajak Eri ke markas mereka. Setibanya di sana, Pepe langsung menawarkan teman-temannya itu untuk menjual kaset kompilasi lagu daripada mereka menjual rokok ilegal. Pepe menjanjikan mereka bisa memperoleh keuntungan lebih besar dan mereka juga bisa lebih tenang tanpa harus takut ditangkap oleh polisi. Pada kali itu peraturan tentang pembajakan terhadap hak cipta memang masih belum ada, sehingga bisnis jualan kaset bajakan yang dijalankan Eri bukanlah pelanggaran hukum. Pepe bilang sama teman-temannya kalau mereka tertarik, mereka bisa datang ke tempatnya minggu depan. Singkat cerita, setelah Eri dan Pepe dapat pinjaman modal sebesar 200 juta lira atau sekitar 1,6 miliar rupiah, mereka pun langsung mulai memproduksi kaset kompilasi lagu sebanyak mungkin. Kemudian pada minggu depannya terlihat Eri dan Pepe gelisah dan bingung karena tak ada satupun teman penjual rokok Pepe datang ke toko. Hingga tak lama kemudian justru yang datang adalah seorang pria bos rokok ilegal yang ternyata tak terima Eri ingin mengambil para sales rokoknya. Orang ini lalu mengancam kalau Eri masih berani macam-macam lagi, maka dia akan menyuruh anak buahnya membakar toko Eri. Dan hal ini pun membuat Eri menjadi takut. Keesokan harinya semua berkumpul bersama di rumah orang tua untuk merayakan kebebasan Angelo dari penjara. Di meja makan itu, Pepe dan Eri lalu curhat soal masalah ancaman kemarin. Mendengar curhatan anaknya, sang ayah kemudian menyarankan kenapa mereka berdua nggak ngajak Angelo gabung. Sebab ayahnya sangat yakin semenjak di penjara, mental dan keberanian Angelo sudah terbentuk. Dan pastinya dia bisa membantu melawan si bos rokok ilegal itu. Angelo pun akhirnya diajak bergabung dan malam itu juga dia langsung ngajakin kedua saudaranya pergi ke pabrik petasan untuk membuat bom dan selanjutnya menyerang markas bos rokok ilegal itu. Sejak kejadian penyerangan tersebut, bos rokok ilegal itu pun gak berani lagi mengganggu bisnis Eri yang sekarang juga sudah pindah ke toko lain tempat yang lebih besar. Tak hanya itu, kemajuan bisnis Eri yang begitu pesat membuatnya memperkerjakan banyak karyawan dengan puluhan mesin pengkopi lagu yang harganya miliaran. Hingga bulan demi bulan berlalu, bisnis ini pun semakin sukses dan terkenal, sampai akhirnya 3 bersaudara ini bisa membeli mobil Lamborghini keluaran terbaru. Pada suatu malam, Angelo mengajak Eri ke sebuah bar langganannya. Di sana dia bilang kini waktunya Eri mewujudkan cita-citanya menjadi seorang DJ dan sekaligus mempromosikan kaset kompilasinya di sana. Ketika Eri telah naik panggung dan mulai memainkan lagu mixnya, dia tiba-tiba kaget ternyata di situ ada Teresa juga ikut nonton pertunjukannya. Selesai acara itu, Eri kemudian ngajak Teresa ngobrol basa-basi nanyain kenapa Teresa nggak pernah datang ke tokonya lagi. Mendengar itu dengan muka bete, Teresa pun jawab gimana dia mau datang kalau tokonya udah pindah. Teresa kemudian nagih janji Eri yang dulu mau buatin lagu kompilasi untuknya. Mendengar itu, Eri pun lantas langsung ngajak Teresa ke laboratorium tempatnya mengkopi lagu-lagu kompilasinya. Di sana Eri pun menunjukkan beberapa rekomendasi lagu pilihan yang enak didengar untuk Teresa. Momen ngobrol itu pun membuat mereka terbawa suasana hingga akhirnya ketika Eri mau mencium Teresa, mendadak Pepe dan Angelo ngetok pintu.
untuk ngasih tahu barusan salah satu bos mafia menelpon minta ketemu sama mereka sekarang juga. Tiga saudara ini pun bergegas pergi ke rumah bos mafia tersebut. Dan baru saja masuk, seorang fotografer lalu memfoto mereka bertiga. Lalu saat bertemu, bos mafia itu tanpa basa-basi langsung bilang jika bisnis Harry berada di wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, Harry harus patuh pada peraturannya. Bos ini lalu menawarkan kesepakatan kalau dia akan melindungi bisnis Harry, asalkan dia dapat bagian dari keuntungan penjualan kaset. Mendengar tawaran itu, Harry pun minta waktu kepada bos mafia itu untuk menjawab. Lalu di perjalanan pulang, tiga saudara ini pun berdebat tentang tawaran tadi, yang mana Harry dan Angelo ingin menolak. Tapi menurut Pepe, keluarganya bisa terseret jika tawaran bos mafia itu ditolak. Di tengah perdebatan ini, tiba-tiba mereka bertiga melihat iringan mobil para mafia dari kota lain. Sepertinya sedang menuju rumah bos mafia yang tadi. Keesokannya berita TV menyiarkan adanya bentrokan antar dua kelompok mafia semalam yang menewaskan beberapa orang. Lalu di TKP itu, seorang kapten polisi bernama Riccardi menemukan foto Harry, Pepe, dan Angelo semalam yang sebelumnya sempat difoto oleh fotografer. Melihat itu, Riccardi pun mulai penasaran sama tiga orang ini dan bertanya siapa sebenarnya mereka bertiga. Singkat cerita, setahun berlalu, tepatnya pada tahun 1987, saat Angelo sedang merayakan kemenangan tim sepak bola kotanya, tiba-tiba dia dapat pesan dari Pepe yang ngasih tahu kalau laboratorium sedang digerebek dan polisi menyita beberapa mesin pengkopi lagu mereka. Kemudian sorenya, Harry bersama dua saudaranya ini pun kesal lalu ngebahas kenapa polisi mengganggu bisnis mereka. Padahal bisnis mereka ini tak melanggar hukum sama sekali, karena tak ada undang-undang tentang pelarangan pembajakan itu. Akhirnya keesokannya tiga bersaudara ini pun pergi ke notaris untuk membuat PT dan mendaftarkan pajak bisnis mereka. Dengan harapan polisi nggak bisa lagi punya alasan mengganggu bisnis mereka. Bahkan agar lebih aman dan nyaman lagi, mereka juga menyewa 3 apartemen sebagai tempat penyimpanan mesin. Walaupun sampai pada akhirnya harus main kucing-kucingan sama polisi lagi. Kemudian pada suatu malam ketika Riccardi sedang patroli, di pinggir jalan itu, dia melihat penjualan kaset bajakan milik Mixed by Harry. Dan setelah memeriksanya, Riccardi sangat kaget pasalnya lagu-lagu dalam kaset itu aja belum rilis resmi, tapi Harry udah bisa jual kopiannya. Setelah mendapat bukti itu, esoknya Riccardi menghadap ke atasannya untuk minta perintah menangani sindikat pembajak lagu-lagu itu. Karena jika dibiarkan, maka bisa semakin meluas. Tapi sayang atasannya tak menanggapi serius laporan Riccardi karena undang-undangnya aja belum ada. Jadi dia minta kepada Riccardi jangan terlalu dibesar-besarkan. Mendengar itu, Riccardi pun sangat kesal lalu meluapkan emosinya di dalam mobil. Walaupun gak dapat dukungan atasannya, namun Riccardi tak mau tinggal diam. Dia pun kemudian pergi ke toko Mixed by Harry. Di sana Riccardi melanjutkan emosinya dengan membentak dan menyuruh Harry ngaku bagaimana caranya Harry bisa dapat akses lagu-lagu baru. Melihat Riccardi membentaknya, rupanya Harry tak gentar sama sekali. Dia justru bilang Riccardi tak berhak bertanya dan dia pun tak berhak untuk menjawab pertanyaannya. Mendengar perlawanan Harry membuat Riccardi semakin marah dan dia bersumpah suatu saat nanti dia pasti akan menyeret Harry ke penjara dengan tangannya sendiri. Di sisi lain di kota Milan, seorang CEO perusahaan kaset kosong bernama Arturo membaca laporan keuangan penjualan bulan ini. Arturo kemudian menelpon stafnya untuk memastikan apakah benar ada orang yang membeli kaset kosong sampai membayar 5 miliar lira. Stafnya pun menjawab benar dan itu sesuai dengan laporan penjualan. Menyadari itu, keesokannya Arturo pun langsung mengundang Harry, Pepe, dan Angelo untuk makan siang di tempat mewah di kota Milan. Arturo menyambut 3 klien spesialnya ini dengan sangat ramah. Dan selanjutnya memberitahu alasannya mengundang mereka adalah untuk menawarkan kerjasama. Arturo akan menjamin kebutuhan kaset kosong untuk Harry selalu terpenuhi asalkan Harry menjadikan perusahaannya adalah supplier tunggal dan tak boleh ngambil kaset dari perusahaan lain. Tak hanya itu, Arturo juga janji akan memberikan harga paling murah untuk Harry dan saudaranya. Mendengar itu tanpa pikir panjang, Harry pun langsung setuju karena mereka kini nggak perlu pusing-pusing lagi mencari supplier kaset kosong ke tempat lain. Waktu jalan pulang, di tengah jalan, Harry tiba-tiba turun dari mobil, kemudian berlari ke sebuah toko musik di seberang jalan. Angelo dan Pepe yang melihatnya pun langsung bergegas menyusul Harry. Ternyata di toko itu mereka melihat ada mesin baru untuk menyimpan lagu-lagu yang bernama mesin CD. Dan ini pun membuat 3 bersaudara ini tampak lemas.
Malamnya setiba di rumah, Eri pun curhat sama Teresa yang kini sudah menjadi istrinya tentang mesin CD yang dilihat tadi. Dia rupanya menyesal sudah memesan kaset kosong dalam jumlah banyak karena menggebu-gebu ingin mengejar kesuksesan tanpa dia menyadari perkembangan teknologi. Dengan suasana hatinya yang sedang down, Eri kemudian bertanya sama istrinya bagaimana jika seandainya dia tidak bisa lagi menjalankan mixsetnya. Apakah Teresa masih mau bersamanya? Sambil tersenyum dan menghibur suaminya, Teresa pun menjawab kalau sebenarnya alasan kenapa dia mau sama Eri adalah karena dia masih ingin terus menunggu kaset kompilasi lagu yang dulu pernah mau dibuatkan oleh Eri, tapi sampai sekarang nggak dibikin-bikin juga. Namun setelah itu Teresa pun bilang dari awal dia tak peduli siapa dan apa pekerjaan Eri. Dia juga nggak tahu kenapa bisa cinta. Baginya cinta itu tak perlu alasan. Ucapan istrinya ini pun membuat hati Eri jadi tenang dan berharap semoga munculnya mesin CD yang baru ini tak terlalu mengganggu penjualan kasetnya. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1991, terlihat Eri dan Teresa sedang membaptis anak mereka. Hadir juga di acara itu Arturo yang rupanya Arturo kini sudah jadi orang kepercayaan Eri, bahkan sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Tapi sayangnya Arturo buru-buru pamit pergi karena mau siap-siap kembali ke Milan untuk menghadiri rapat perkumpulan perusahaan-perusahaan label musik ternama dari seluruh penjuru Italia. Dalam rapat itu para pimpinan perusahaan membahas tentang masalah pembajakan. Mereka juga bahkan mengatakan bahwa musuh terbesar mereka saat ini adalah Mixed by Eri, karena penjualan kaset bajakan Mixed by Eri mengalahkan penjualan kaset penyanyi aslinya. Tapi beruntung kini mereka tak perlu lagi khawatir sebab protes dan tuntutan mereka ke pemerintah akhirnya dikabulkan. Dan kabarnya mulai hari ini undang-undang hak cipta dan pembajakan akan disahkan oleh pemerintah. Mendengar itu Arturo pun hanya diam gak berani ngomong karena dia takut kalau selama ini perusahaannya lah yang mensuplai kaset kosong untuk bisnis pembajakan Mixed by Eri. Berselang beberapa waktu apa yang diomongin tadi akhirnya benar-benar terjadi, di mana berita tentang pengesahan undang-undang pembajakan pun mulai disiarkan di seluruh media Italia. Hal itu pun semakin membuat Arturo panik dan bergegas pergi menemui Eri. Sesampainya malam itu dia pun langsung memperingatkan Eri kalau bisnis mereka dalam bahaya. Arturo meminta Eri untuk menghentikan bisnis pembajakan ini sementara waktu. Arturo bilang uang Eri juga udah banyak dan ini cukup sampai 3 generasi keturunannya nanti. Namun bukannya nurut nasihat Arturo, dengan santai Eri malah bilang semuanya akan baik-baik saja. Dia sangat yakin banget seketat apapun peraturan pasti para pembajak terus ada, cuma mereka hanya perlu berhati-hati saja. Eri pun lalu menyuruh Arturo pergi karena baginya nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Setelah itu Eri langsung menemui Pepe di bar untuk membahas masalah yang tadi diceritakan oleh Arturo. Namun rupanya respon Pepe sama saja seperti Eri ke Arturo. Tapi dia tak khawatir karena undang-undang ini masih baru dan belum sempurna. Menurutnya dalam undang-undang pembajakan itu yang akan disita cuma kaset dan mesinnya aja. Tapi orangnya nggak akan sampai di penjara. Kemudian jika mereka ingin memenjarakan Eri, maka polisi terlebih dulu harus membongkar seluruh alur bisnis ini. Atau minimal punya saksi kunci. Sehingga selama mereka bermain aman, maka mereka dengan mudah bisa bebas meskipun tertangkap. Mendengar penjelasan dari Pepe seperti itu membuat Eri pun sedikit lega dan tenang. Kemudian untuk menenangkan pikirannya, besoknya Eri mengajak Teresa dan 2 saudaranya nonton acara festival musik di luar kota. Di situ Ricardi yang sudah tahu rencana Eri dari kejauhan bersama anak buahnya ternyata sudah bersiap di gedung dekat sana untuk menyadap pembicaraan Eri. Sebelum masuk ke ruang acara itu, Eri terlebih dulu menelpon seseorang. Mengetahui itu, Ricardi pun bergegas menyuruh anak buahnya untuk memantau Eri karena dia meyakini Eri akan melakukan transaksi jual beli lagu baru untuk dibajak. Jika perbuatan Eri ini berhasil ditangkap basah, maka kepolisian akan punya bukti yang kuat untuk memenjarakan Eri. Akan tetapi semua dugaan Ricardi ini salah besar, sebab yang ditelepon Eri itu adalah ibunya sendiri. Ricardi pun langsung lemas karena untuk sekian kalinya usahanya gagal. Setelah menelpon, Eri begitu kaget saat melihat ternyata di situ ada Arturo. Dan tak seperti biasanya, di situ Arturo tidak menyapa Eri sama sekali, yang ada dia hanya diam menatap dengan tatapannya aneh. Menyadari sikap Arturo itu, seketika Eri pun baru menyadari ternyata dia sedang diawasi oleh banyak orang yang mencurigakan. Eri pun putus asa dan akhirnya sadar ini mungkin maksud kata-kata Arturo kemarin, bahwa sekeras dan sepintar apapun dia mengelabui polisi, cepat atau lambat dia pasti akan tetap kalah.
Eri kemudian masuk dan menemui Teresa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Eri langsung mencium istrinya seolah itu tanda sebuah ciuman perpisahan. Keesokannya ketika Ricardi sedang melihat-lihat kaset lagu-lagu bajakan mixed by Eri, tiba-tiba anak buahnya ngasih tahu kalau ada pria bernama Arturo sedang menunggunya di ruangannya. Di sana Arturo ternyata bersedia menjadi saksi kunci untuk membongkar seluruh alur bisnis Eri, asalkan perusahaannya yang selama ini mensuplai kaset kosong dikasih bebas dari segala tuntutan hukum. Sementara itu terlihat Eri, Pepe, dan Angelo sedang mengobrol bareng ayah mereka tentang penghasilan mereka selama 2 minggu ini, yang ternyata sudah terkumpul sebanyak 2 miliar lira. Pepe kemudian bertanya apakah ayahnya bangga dengan kesuksesan anak-anaknya. Bukannya menjawab, sang ayah justru meminta ketiga putranya membantu mengoplos miras palsu. Di momen ini mereka semua terlihat sangat bahagia sambil mengenang masa lalu. Sehebat dan sedewasa apapun anak-anaknya, di mata ayahnya mereka tetaplah bocil. Lalu malam harinya Eri yang seolah-olah dapat firasat buruk bergegas menepati janjinya selama ini pada Teresa, yakni membuatkan kaset kompilasi lagu untuk istri tercintanya itu. Dan sampai pada akhirnya sebelum Eri, polisi lebih dulu menangkap dan memenjarakan Pepe dan Angelo. Pas dimasukkan ke penjara, Pepe dan Angelo disambut meriah oleh seluruh tahanan. Ternyata fans penikmat lagu-lagu kompilasi ciptaan mereka telah tersebar hingga ke seluruh penjara. Beberapa minggu kemudian tibalah di hari persidangan Eri. Sebelum masuk ruang sidang, pengacara lalu meminta Eri agar jangan mengaku salah dan jangan memberitahu apapun, pokoknya semua akan beres karena undang-undang pembajak itu masih belum sempurna. Mendengar kata pengacaranya, Eri pun hanya terdiam. Di posisi ini dia begitu dilema. Di satu sisi dia memang ingin bebas, namun di sisi lainnya dia juga ingin hidup tenang karena sudah sangat lelah dengan bisnis pembajakan yang selalu diteror oleh pihak kepolisian. Berselang beberapa saat persidangan pun dimulai. Di sana Teresa juga hadir di bangku pengunjung. Hakim kemudian membacakan tuntutan berlapis-lapis untuk Eri hingga akhirnya Pak Hakim bertanya sama Eri apakah Eri mengaku salah atau tidak. Mendengar pertanyaan itu, Eri sontak menatap wajah istrinya. Dan isyarat dari Teresa rupanya langsung membuat hati Eri tenang dan dengan yakin dia pun menjawab jika dia hanya ingin jadi seorang DJ. Dan di akhir cerita film ini, Eri bersama dua saudaranya, Pepe dan Angelo pun dihukum 4 tahun penjara atas perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan, yakni membajak lagu-lagu di kaset yang menjadi hak cipta dan karya orang lain. Oke teman-teman, sekian alur cerita film ini. Jika teman-teman suka video ini, mohon like dan subscribe dan tinggalkan juga komentar kalian di bawah untuk mendukung perkembangan channel ini. Sekian dulu, saya Ogans, sampai jumpa di video berikutnya.